Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita masih akan terus bicara secara umum. Tema besar, tema bulanan adalah gereja yang sehat, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus Kristus. Dan minggu ini kita bicara, merenungkan, memikir-mikirkan, menggumulkan. Tema mingguan adalah ketaatan hamba Tuhan. Jadi memang minggu ini akan lebih banyak menyoroti bagaimana kehidupan menjadi hamba Tuhan. Tentu kita semua pengikut Yesus Kristus, semua warga gereja bisa disebut sebagai hamba Tuhan. Tapi memang ada orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Nah, dalam bahasa kita sebagai warga Gemim, mereka adalah para pelayan khusus. Tapi ini tetap menjadi penting untuk kita renungkan secara bersama-sama. Dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 11 ini, saya waktu membaca ini menemukan paling kurang ada 5 hal yang menjadi pesan penting dari bagian Alkitab ini. Yang pertama, seseorang yang disebut hamba Tuhan itu harus tetap menjaga kemurnian pemberitaan firman Tuhan. Ini tergambar di ayat 4. Saudara perhatikan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah seorang murid. Maksudnya adalah dia hanya memperkatakan, seorang hamba Tuhan. Memang pertama-tama Yesaya menunjuk pada dirinya, tapi ini menjadi inspirasi, memberi pesan penting kepada kita. Seorang hamba Tuhan hanya memperkatakan apa yang dikatakan oleh tuannya. Tentu dalam hal ini adalah firman Tuhan. Lidah seorang murid artinya lidah yang hanya memperkatakan, hanya mengajarkan, hanya memberitakan apa yang sungguh-sungguh dia terima dari tuannya, dari Tuhan, dari firman Tuhan. Maka itu yang saya katakan tadi, seorang hamba Tuhan harus menjaga kemurnian pemberitaan firman Tuhan. Akan sangat berbahaya ketika hamba-hamba Tuhan misalnya tidak menjaga kemurnian pemberitaan. Dia sibuk misalnya menyenangkan hati jemaat. Bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang ketika fokusnya adalah menyenangkan hati manusia, kadang-kadang yang terjadi adalah kemudian dia mulai mengkompromikan hal-hal yang seharusnya dikatakan, tetapi dia tidak berani katakan karena sangat mungkin akan menyinggung perasaan. Padahal justru yang diharapkan dari para hamba Tuhan adalah menjaga kemurnian pemberitaan. Motivasinya semata-mata adalah supaya jemaat atau orang lain yang mendengarkan pemberitaannya adalah mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi tidak ada
niatan sedikit pun dari hamba Tuhan itu ketika dalam memberitakan firman Tuhan untuk mencari pujian, mencari popularitas, mencari nama, mencari sanjungan. Nggak boleh. Maka dia harus dalam posisi sebagai penyambung lidah Allah. Kalau begitu para hamba Tuhan, maka kita akan melihat apa yang dipikirkan oleh tema bulan. Menjadi gereja yang sehat. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan tidak menjaga kemurnian pemberitaan, sulit kita mengharapkan gereja ini disebut gereja yang sehat. Yang kedua, dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita juga mendapati pesan bahwa seorang hamba Tuhan harus juga memiliki kesediaan untuk terus belajar firman Tuhan. Sehingga apa yang dia beritakan bukan semata-mata hasil pikiran manusia, bukan teori-teori orang. Yang dia sampaikan di atas mimbar adalah firman Tuhan. Karena dia memiliki kesetiaan, dia memiliki kerelaan, dia memiliki kesungguhan hati untuk selalu mau belajar firman Tuhan. Ini yang tergambar di ayat 4 dan 5. Kita perhatikan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Setiap hari ia mempertajam pendengaranku. Dalam konteks tadi saya memang inilah yang paling dibutuhkan oleh para nabi. Dia harus bersedia untuk terus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Supaya yang dia katakan kepada umat Tuhan adalah sungguh-sungguh apa yang dia dengarkan dari Tuhan. Nah, zaman ini tentu kita tidak akan berperilaku seperti Nabi. Karena maksud saya adalah kita tidak mungkin lagi mendengarkan Tuhan berbicara secara pribadi lepas pribadi, mewahyukan firman Tuhan bagi orang zaman ini. Kenapa? Karena John Calvin mengatakan firman Allah yang ada pada kita itu sudah tuntas, sudah sempurna, sudah cukup, sudah selesai dan tidak diperlukan wahyu baru. Maka itulah yang menyebabkan saya mengatakan tadi, maka makna dari ayat-ayat ini ketika Yesaya mengatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Maksudnya dia sadar sebagai hamba Tuhan, yang penting bagi dia adalah kesediaan untuk terus mendengar, untuk terus belajar firman Tuhan. Akan sangat berbahaya kalau misalnya orang-orang yang menjadi hamba Tuhan malas belajar firman Tuhan. Malas membaca Alkitab. Kalau hamba Tuhan baca Alkitab 1 minggu 1 kali cuma kalau mau naik mimbar, saya berani memastikan waktu dia bicara di mimbar, sangat mungkin yang dia bicara adalah lebih banyak pengalaman-pengalaman pribadi. Ya Baijo, kalau pengalaman pribadi kok bisa ditarik pelajaran-pelajaran berharga. Tapi kalau mimbar kemudian dijadikan tempat curhat, nah itu jadi lebih soal. Gitu. Mimbar ini tidak boleh menjadi tempat semata-mata tempat curhat. Orang tidak mau dengar curhatan orang dari mimbar ini. Yang orang mendengar dari mimbar ini adalah firman Tuhan. Amin. Tapi bagaimana harus dimulai? Saya bilang bagaimana ada kesediaan seorang hamba Tuhan untuk bukan cuma 1 minggu 1 kali, tapi dia bilang setiap pagi dia memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan firman Tuhan. Saya yakin
Orang yang bergumul dengan firman Tuhan lebih banyak, dia akan dapat lebih banyak. Tapi kalau jarang bergumul dengan firman, jarang membaca firman, maka saya katakan tadi, pasti yang akan kemudian dia sampaikan adalah sama dengan pelajaran SD dulu, mari mengarang. Ya toh? Sudah mari mengarang, Jotari. Baca mana, khotbah mana, mulai dari mana, dan tahu mau habis di mana. Saya dari awal kita sudah bilang ada 5 pesan. Kita sudah tahu kita mau kelar di mana ini hari. Ya toh? Saya tidak lagi membahas hal-hal yang lebih rumit. Saya langsung menarik pelajaran-pelajaran praktis untuk kita semua. Gereja akan menjadi sehat kalau hamba-hamba Tuhan gigih belajar firman Tuhan. Amin. Bersedia untuk belajar juga dari orang-orang yang rohaninya lebih maju. Mempelajari teologi, mempelajari ajaran-ajaran yang benar. Dan memang untuk itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kali pasti akan mesti berkorban. Kita sekali lagi masih merenung-renungkan tentang tema bagaimana supaya gereja itu menjadi gereja yang sehat. Menurut saya bagus sekali pemindah angka ini 2 bulan ini. Kita sudah bicara beberapa minggu tentang tanda-tanda gereja yang sehat. Dan hari ini memang menyoroti tentang kehidupan para hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak belajar, dia seharusnya tidak boleh mengajar. Apa yang dia akan ajarkan kalau dia tidak terus belajar dari firman Tuhan? Firman Tuhan yang ada ini sudah lengkap. Kita tidak usah lagi tunggu Tuhan berbicara secara langsung sama dengan Yesaya. Memang dia bilang tiap hari dia tunggu Tuhan mau bicara apa. Sekarang kan orang nyandak. Meskipun faktanya, saudara mungkin jatuh kira di mana, di video YouTube atau mungkin pernah hadir langsung. Masih ada juga orang-orang yang di zaman ini menyebut diri hamba Tuhan. Tapi sebenarnya menentang prinsip-prinsip Alkitab. Misalnya apa? Saudara pernah dengar ada orang begini. Tadi malam Tuhan berbicara kepadaku. Nah, banyak kali gereja-gereja karismatik. Orang suka sekali kalau dengar itu begitu. Saudara-saudara, tadi malam Tuhan berbicara kepadaku. Kalau saudara dengar ada hamba Tuhan bilang begitu, omong kosong itu. Tuhan sonyandak lagi berbicara. Dia kira dia nabi. Tuhan hanya berbicara kepada perjanjian lama kepada para nabi, perjanjian baru kepada para rasul. Zaman ini tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Nabi dan rasul tidak dibutuhkan lagi di zaman ini. Karena apa? Karena nabi dan rasul hanya dibutuhkan selama Alkitab belum selesai ditulis. Tapi setelah Alkitab selesai ditulis, tidak perlu ada nabi, tidak perlu ada rasul. Memang gereja menjalankan tugas kenabian dan kerasulan, tapi bukan nabi, bukan rasul. Maka kalau ada orang yang berani menyebut diri dia kira dia nabi, dia kira dia rasul, tidak benar. Tapi boleh juga dengan cara halus. Begini, kalau saudara-saudara misalnya dia dengar ada orang bilang tadi malam Tuhan berbicara kepadaku, gampang, datangi saja dia badaikan, kau bilang bapak atau ibu, kita kok mau tanya, tuh Tuhan dah bicara apa bapak atau ibu tadi malam? Itu apa? Apakah yang Tuhan dah bicarakan kepadamu tadi malam sok ada di Alkitab atau belum? Mesti uji kan? Karena kalau sok ada, nyandak masuk akal kalau sok tulis di Alkitab, mar Tuhan bilang lagi pada dia. Apakah Tuhan begini? Kasihan, sebenarnya kita sok tulis di Alkitab, mar dia belum pernah baca jadi tak mau bilang langsung pada dia. Begitu? Nyandak benar itu, tahu dia. Jadi uji dulu satu, tanya baik-baik.
Kalau so tulis di Alkitab kau tidak bilang lagi, pasti tidak benar. Tuhannya tidak mungkin begitu. Atau kalau dia bilang, ini betul-betul belum ada di Alkitab. Oke. Kalau memang belum ada di Alkitab, bolehnya enggak? Bapak atau ibu tulis akan itu. Tuh Tuhan dah bilang tadi malam, kong setelah tulis gagah-gagah, kong bawa Lembaga Alkitab Indonesia untuk dicetak sebagai kitab ke-67. Misalnya, wahyu kepada Penatua Hengki Pes misalnya. Gitu? Jadi ada wahyu kepada Yohanes, ada lagi kitab ke-67 misalnya wahyu kepada Penatua Hengki Pes. Tulis. Karena paling kuat tetap Lembaga Alkitab Indonesia mau tolak itu. Tapi heran sekali banyak orang suka sekali kalau dengar ada hamba-hamba Tuhan bilang, tadi malam Tuhan berbicara kepada aku. Dusta dia. Karena apa? Karena Alkitab sudah selesai ditulis. Yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan adalah bergumul lebih banyak dengan firman Tuhan, belajar lebih banyak firman Tuhan, bersedia juga untuk belajar dari orang-orang yang sekalipun mungkin masih muda tapi kerohaniannya lebih maju. Hubungan intinya dengan Tuhan lebih kuat. Saya pernah membaca tulisan dari Profesor Dr. Edwin Palmer. Dia menulis satu buku yang bagus, judulnya 5 Pokok Calvinisme. Di situ ada kalimat-kalimat yang dia bilang begini. Ada banyak orang sudah belajar teologi secara formal, bahkan sudah lulus dari kampus-kampus teologi. Tapi mereka sebenarnya buta terhadap firman Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Mereka mempelajari Alkitab secara akademik saja, hanya untuk menambah pengetahuan. Tapi tidak lahir karena memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Saya setuju bahwa gereja membutuhkan orang-orang pintar untuk menjadi pendeta. Saya setuju bahwa gereja ini memerlukan orang-orang cerdas untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Tapi jangan hanya karena kecerdasannya saja yang dipentingkan. Tapi seorang hamba Tuhan harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Karena dari sanalah kuasa pemberitaan itu betul-betul akan berdampak. Maka saudara-saudara jemaat, kalau ada anak-anak yang pinter-pinter, yang otaknya tajam, otaknya brilian, saya masuk sekolah teologi. Supaya gereja ini kemudian hari menjadi gereja yang sehat. Meskipun saya katakan tadi, pinter saja tidak cukup. Karena justru orang-orang yang merusak gereja ini juga adalah orang-orang yang pinter. Tapi kami tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Betul kan? Tapi banyak orang di tempat-tempat lain ya. Saya bersyukur di sini banyak orang-orang tua yang sekolahkan anaknya di kampus-kampus teologi. Mari tempat-tempat lain, saya punya pengalaman dulu di jemaat sebelumnya. Di masa-masa katekisasi kita lihat Penatua, ya kan? Kita lihat ada anak yang laki-laki yang sangat otaknya cemerlang. Wah, kita bilang bagus ini kalau jadi hamba Tuhan. Masih di katekisasi. Dia kelas 3 SMA waktu itu. Lalu kita dorong sekolah teologi. Saya merasa kamu sangat dibutuhkan oleh gereja. Otaknya begitu tajam, tapi dia tetap memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dan saya lihat dia begitu gigih
mau belajar firman Tuhan, masih sangat muda, tapi keinginannya untuk tahu firman Tuhan, untuk tahu pengajaran-pengajaran yang benar, begitu gigih. Dan selama beberapa minggu itu, orang katekisasi salah satu yang kita terus dampingi karena kita suka dia, kemudian hari menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Setelah lewat beberapa minggu diteguhkan menjadi sidi jemaat, bah cerita lagi, bagaimana? Sudah lama mau ujian ini kan, peneguhan biasanya April, habis itu semua ujian akhir SMA, sesudah itu semua siap-siap masuk kuliah. Tak lama dia bilang begini, Pak kita pendeta, kita suka sekali mau sekolah, kita telah terinspirasi dengan pendeta dan nasihat-nasihatnya selama beberapa bulan ini. Mari kita pe mama ndak kasih pendeta. Hah? Kiapa? Mama ndak bilang apa? Saya sangat terkejut. Dia pe mama bilang begini pada dia. Ngana tarek pe pinter cuma mau sekolah di teologi. Mau makan apa ngana? Wah, saya sedih sekali. Sehingga yang terjadi apa? Kalau dia otak pintar, oh dia bagus, sekolah teknik, sekolah insinyur, sekolah kedokteran. Kalau dia pe postur gagah, cantik, tampan, oh bagus ini saya masuk pilot, atau tentara, atau polisi. Kalau dia jago hitung bagus, saya masuk ekonomi supaya boleh kerja di bank misalnya. Maka kalau dia bodoh, kalau dia malas sekolah, ini cocok saya masuk fakultas teologi. Sehingga waktu diproduksi oleh kampus, lahirlah pendeta-pendeta yang malas belajar firman, yang di otaknya hanya uang, pelayanannya cuma modus untuk cari-cari sampul. Rusak orang ke gereja kalau begitu. Dan akhirnya 1 tahun kemudian kita dorong lagi. Tetap dia pikir pendeta kita suka marah, kan yang jaga biaya kita tapi mama tak kasih. Dan kita lihat dia juga sempat frustrasi. Maka dia memang bilang, mana tarik pinter cuma mau sekolah di situ. Ini tantangan, saya tidak tahu kalau di sini bagaimana, tapi jadi pelajaran berharga kan. Itu hal kedua yang saya kira boleh diinspirasi dari bagian ini. Yang ketiga, gereja itu akan sehat. Yang pertama kita ulang. Kalau hamba-hamba Tuhan itu menjaga kemurnian pemberitaan firman. Yang kedua, kalau hamba-hamba Tuhan itu memiliki kesetiaan untuk terus belajar firman Tuhan. Dan itu harus dibangun melalui bagaimana dia setia memelihara relasi yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan intim dengan Tuhan itulah yang akan melahirkan kepekaan rohani. Kalau dia punya hubungan intim dengan Tuhan, dia tahu isi hati Tuhan, dia tahu apa yang harus diberitakan. Sebenarnya saya kayaknya sudah pernah berulang-ulang mencontohkan tentang betapa pentingnya memiliki hubungan intim dengan Tuhan, karena dari situ akan lahir kepekaan rohani. Mari kita cerita ulang deh. Mungkin tinggal mengulang ini, mengingatkan ulang. Kita pernah cerita ini, juga di mimbar ini kita pernah cerita, Marta mau cerita lagi. Satu waktu, mungkin Bapak ingin mulai ingat. Satu waktu kita pergi pelayanan ulang tahun di satu rumah, waktu sebelum di jemaat sini. Lalu setelah selesai ibadah, rupanya mungkin karena orang penasaran mau dengar tuh penjelasan yang masih kurang, maka selesai itu ibadah, duduk orang, tuh bapak di rumah itu tiba-tiba bertanya lagi. Tanya lagi,
pendeta tuh ini bagaimana Kang? Akhirnya saya sudah mulai menjelaskan ulang. Dan akhirnya kira-kira 5-6 menit bercerita, sama dengan khotbah kedua kita. Tapi karena tegang ulang, tiba-tiba karena kita asik jelaskan ulang, tuh bapak di rumah itu dan dia haga DP istri, kok dia bilang begini. Dia berarti apa? Dia cuma ada bagian dia kan. Dia bilang apa itu ya? Cuma bagian lagi. Mana yang terjadi setelah dia bagian? Dia pe istri langsung berdiri, kung pergi di dapur. Kita bilang apa itu? 2 menit kemudian dia balik. Tuh ibu, so bawa kamari teh gula dan cake. Kita bilang, oh kalau di rumah itu kote, tuh begini, dia berarti mam, pilih aku kamari kalau apa tuh di dapur ya, kayak ada kopi kayak air putih atau apa juga itu ada di sana, terus itu pisang goreng kayak kalau ada pitanya kayak kamar di warung, supaya tuh orang ngasih cerita sudah contoh orang dua mar tuh punya tahu nah soal lama cerita, mar sudah juga bilang begitu, tak lalu lama cukup begitu. Sebaliknya, dari mana juga tuh ibu tahu tuh begini karena dia arti tuh panjang sekali tadi. Kita mau tunggu serta duduk, kita mau tunggu apa dia mau kode. Enggak ya, tak langsung simpulkan. Oh berarti itu dia arti. Sampai kelar ibadah sudah ada komen-komen lagi. Berarti itu dia arti. Dari mana ibu itu tahu tuh begini dong? Dia arti itu panjang itu. Sebaliknya juga dari mana tuh bapak tahu yakin bahwa cukup begini. Dia istri so bisa terjemahkan. Saya yakin ini kalimatnya. Mereka karena memiliki hubungan intim sehingga memiliki kepekaan. Kepekaan selalu lahir dari hubungan intim. Dalam perkara rohani ini penting. Orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan cenderung lebih peka mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saya yakin juga di rumah Bapak Ibu ada kode-kode yang orang lain tidak pernah tahu. Marto orang tahu. Betul nggak? Coba ingat-ingat Marto saya bilang ke kita. Pasti ada kode-kode di rumah yang cuma orang itu tahu. Sampai di rumah, tapi pulang dari pelayanan itu kan masih ada bemeng-bemeng tukai, masih di pagar pastori waktu itu. Kita bilang, mau coba tapi istri. Masih di pagar, tas lihat tuh Kristin. Dia bilang apa itu? beda kode. Orang beda, dia tidak mengerti itu. Kalau di sana, tuh begini. Lain dia punya penerjemahan. Di sini kita semua dia tanya apa itu? Tapi maksud saya adalah kalau hamba-hamba Tuhan itu memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dia akan lebih peka mengerti isi hati Tuhan dan kemudian menyampaikan dengan kuasa. Yang ketiga, ayat-ayat ini juga menginspirasi bahwa gereja itu akan sehat kalau hamba-hamba Tuhan itu memiliki keteguhan hati di tengah tantangan pelayanan. Coba saudara baca ulang ayat 6 dan 7. Saya baca untuk saudara. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Ternyata menjadi pelayan Tuhan yang menjaga kemurnian. Ternyata menjadi pelayan Tuhan yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, yang rajin belajar bergumul dengan firman Tuhan, memiliki kemurnian hati, tidak selalu akan diterima, tidak selalu akan disambut, tidak selalu jalan hidupnya mudah. Kadang-kadang justru yang terjadi dia ditolak, dia difitnah, dia disalah mengerti, dia menghadapi tantangan-tantangan. Ketika seorang hamba Tuhan tidak memiliki keteguhan hati di tengah tantangan pelayanan, maka sulit memastikan gereja itu akan menjadi gereja yang sehat. Hamba Tuhan harus memiliki
kesetiaan, kerelaan hati, keteguhan hati, ketabahan hati ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Ada banyak orang yang siap melayani Tuhan tapi tidak siap menghadapi tantangan pelayanan. Ada banyak orang yang siap melayani Tuhan tapi tidak mau menderita di dalam pelayanan. Kenapa ada banyak orang Kristen yang misalnya tidak lama mengikuti Yesus akhirnya menjadi kecewa? Karena salah mengerti prinsip mengikuti Yesus, secara khusus hamba-hamba Tuhan. Alkitab telah memberi kita prinsip menjadi murid Yesus. Tidak ada salib, tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Salib dulu baru mahkota. Menderita dulu baru dipermuliakan. Mati dulu baru bangkit. Ada banyak orang menjadi kecewa mengikut Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan akhirnya menjadi kecewa melayani Tuhan. Karena apa? Hanya berharap mendapatkan mahkota tapi tidak mau salib. Hanya berharap mendapatkan kemuliaan, tidak mau penderitaan. Hanya mau kebangkitannya, tidak mau kematian. Tidak rela menderita, tidak tabah, tidak teguh ketika kesulitan-kesulitan datang. Ketika pergumulan-pergumulan datang. Termasuk saudara-saudara yang punya anak-anak yang sekarang sementara sekolah teologi atau sedang mempersiapkan diri. Ingatkan mereka. Kalau engkau menjadi hamba Tuhan yang hidup dalam kemurnian, engkau juga tahu sangat mungkin engkau akan mengalami kesulitan-kesulitan. Sama dengan Nabi Yesaya. Nabi yang menjaga kesucian hidup justru di sini dia dengan jujur berkata, dia juga menghadapi kerumitan-kerumitan, tantangan, penderitaan. Saya yakin banyak di antara saudara-saudara yang sebelum saya datang sudah melacak keberadaan saya. Saya berani mengatakan ini karena saya juga telah mengalaminya. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang murni, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang jujur, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang fokusnya memberitakan Injil, mencari jiwa. Tapi kadang-kadang justru diperlakukan dengan tidak adil. Tapi ketika saya mengalami hal-hal itu, apakah saya surut? Tidak. Saya sempat marah, tapi kita tidak mengamuk. Saya sempat kecewa, tapi saya tidak putus asa. Saya tetap menunjukkan saya akan teguh ketika diperlakukan dengan tidak adil. Itu yang saya alami sebelum datang di sini. Saya juga tidak pernah tahu kenapa kemudian Tuhan utus di tempat ini. Tapi justru setelah melewati tahun-tahun dalam tanda kutip, tahun-tahun di pengasingan itu, saya justru mendapat banyak sekali pelajaran berharga. Tuhan telah menguatkan hatiku. Dan ini memberi kekuatan bagi saya untuk kemudian memberi kekuatan hati. Membangkitkan semangat orang-orang yang misalnya diperlakukan dengan tidak adil. Orang-orang yang berjalan lurus tapi mengalami kerumitan-kerumitan. Saya merasa saya punya banyak pelajaran berharga yang Tuhan beri untuk kemudian membangkitkan semangat orang. Sekali lagi, poin ketiga yang kita pelajari dari bagian ini adalah hamba Tuhan harus memiliki keteguhan hati ketika menghadapi tantangan-tantangan pelayanan. Tidak boleh surut, tidak boleh mundur. Seorang hamba Tuhan jangan surut dalam tekanan apapun. Karena ini resiko menjadi hamba Tuhan. Bahkan Yesus sendiri, anak Allah yang tunggal, yang sedang kita renung-renungkan jalan sengsaranya di minggu-minggu ini, mengingatkan kita, bahkan dia yang hidup suci tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah, dia juga menghadapi tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan dalam pelayanan. Yang keempat, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita mendapati pesan keempat adalah gereja itu menjadi gereja yang sehat
kalau para hamba Tuhan terus-menerus bergantung penuh kepada Allah. Maksudnya, ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi penolakan, ketika dia tidak dihargai misalnya, ketika dia tidak didukung, ketika dia misalnya disalah mengerti, dianiaya, menghadapi kerumitan-kerumitan pelayanan, dia tidak berusaha mencari pembelaan dari pihak-pihak lain. Dia tidak berusaha melunturkan kemurnian pemberitaan. Tapi yang dia lakukan adalah bergantung penuh, mengandalkan penuh Tuhan yang mengutus dia. Ini yang tergambar di ayat 7 dan sampai 9. Saya baca sekali lagi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Ketika dia diperlakukan dengan tidak adil hamba Tuhan, dia tidak akan melakukan serangan-serangan balik. Dia tidak akan pernah memusuhi. Dia tidak akan berusaha menyingkirkan orang-orang yang menolong dia. Tapi justru dia bergantung penuh kepada Allah, mencari pertolongan Allah. Karena dia sadar sejak awal, pekerjaan pelayanan itu tidak akan menghadapi tantangan, kerumitan yang luar biasa. Begitu juga dengan saudara-saudara, kita semua adalah hamba Tuhan, bukan saya katakan di awal tadi. Kebergantungan penuh kepada Allah itu menjadi salah satu kunci gereja ini menjadi sehat. Yang kelima, terakhir. Dari ayat-ayat ini kita belajar seorang hamba Tuhan, supaya gereja itu sehat, hamba Tuhan harus memiliki, kita ulang dari pertama. 1. Gereja menjadi sehat kalau hamba Tuhan itu menjaga kemurnian pemberitaan firman. Yang kedua, seorang hamba Tuhan itu memiliki kesediaan diri, kerelaan untuk terus belajar firman Tuhan. Dan itu dimulai dari bagaimana dia setia memelihara hubungan intim dengan Tuhan setiap pagi, setiap saat, setiap waktu. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus memiliki keteguhan hati di tengah tantangan pelayanan. Yang keempat, seorang hamba Tuhan harusnya terus bergantung kepada Allah ketika menghadapi tantangan-tantangan pelayanan. Tidak pernah bergantung kepada manusia, tidak pernah mencari pertolongan manusia, tapi sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar dan menjadikan satu-satunya sumber pertolongan. Dan yang kelima, seorang hamba Tuhan demi kemurnian gereja, maka dia harus memiliki keberanian untuk menyatakan kasih dan keadilan Allah. Ini terinspirasi dari ayat 10 dan 11. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Ayat 11. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Saya mengerti ayat 10 dan ayat 11 ini bicara tentang betapa jujurnya Yesaya. Ayat 10 seolah-olah dia bilang, kamu sekalipun kamu mungkin hidupmu penuh tantangan, kamu mungkin berjalan dalam kegelapan,
Tetapi percayalah bahwa kalau kamu bersandar kepada Allah, kalau kamu tetap memandang kepada Allah, Dia akan terus membela kamu. Tapi ayat 11 tiba-tiba dia bicara tentang, ingatlah, Allah itu Allah yang adil. Kalau kamu tetap berontak, kamu tidak taat, akan datang waktunya Dia akan menghukum kamu. Ini yang saya katakan tadi, seorang hamba Tuhan berani bicara, bukan hanya bicara tentang kasih, bukan hanya bicara tentang berkat, bukan hanya bicara tentang mahkota mengikut Yesus. Tapi seorang hamba Tuhan yang jujur, dia harus juga berani mengultimatum orang, menegur dosa, menuntut pertobatan, mengajak umat kembali kepada hidup dalam kesucian. Nyanda enak memang ketika menjadi hamba Tuhan yang menegur dosa, menyatakan kesalahan. Sangat mungkin dia akan ditolak, disalah mengerti. Tapi kalau tidak begitu, gereja sulit menjadi gereja yang sehat. Sebaliknya ada banyak juga jemaat yang lebih suka mendengarkan khotbah tentang berkat, tentang kasih dari Allah. Tapi lupa bahwa Allah yang benar itu Allah juga yang maha adil. Supaya apa? Supaya kita juga takut kepada Dia, supaya kita gentar kepada Dia, supaya juga kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kita tidak hanya mengingat kasih Allah, tapi ingat juga bahwa Allah itu Allah yang penuh dengan keadilan, Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa, Allah yang dalam bahasa Yesaya, cepat atau lambat orang-orang yang tetap hidup dalam kejahatan, merancang-rancangkan kejahatan, suatu saat mereka akan melihat keadilan dari Allah. Maka seorang hamba Tuhan harus jujur. Di saat tertentu dia bicara, memberitakan tentang Allah yang penuh kasih, Allah yang telah rela turun dari sorga di dalam diri Yesus Kristus, mati untuk menebus dosa. Tapi juga Allah yang dengan jujur mengatakan akan menghukum orang-orang yang tetap berdosa, orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang tidak mau menyambut Yesus Kristus, cepat atau lama mereka akan juga dihakimi oleh Allah, diadili oleh Allah, bahkan dibinasakan. Itu yang Alkitab katakan. Orang-orang yang percaya akan diselamatkan, orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Saya kira ini hal-hal yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.